dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seorang anak perempuan berumur 8 tahun yang bernama Sally, ia mendengar ayah dan ibunya berbicara tentang penyakit adiknya. Mereka telah melakukan berbagai usaha, tetapi penyakit adiknya ini tidak kunjung sembuh. Kecuali harus dioperasi dan biayanya sangat mahal sekali. Ayahnya berkata dengan sedih, hanya tinggal mujizat yang dapat menyelamatkannya. Dan Sally setelah dia mendengarkan itu, ia kembali ke kamarnya. Dan ia memecahkan celengannya dan menghitung uangnya, dan uang recehannya tersebut ia masukkan ke dalam bungkusan sapu tangan. Lalu ia keluar dari rumah dan pergi untuk menuju ke apotik terdekat. Sally menunggu dengan sabar di apotik tersebut, karena kebetulan apotekernya sedang berbicara serius dengan seorang yang parlente. Dan apoteker tersebut seolah-olah tidak peduli kepada keberadaan anak kecil tersebut. Dan Sally mulai tidak sabaran, dia mulai menggesek-gesekkan kakinya di lantai, dan kemudian terbatuk-batuk kecil untuk mencuri perhatian apoteker tersebut, tapi juga tidak berhasil. Lalu ia mengambil sebuah receh dari bungkusan sapu tangannya, uang recehannya tersebut, dan dia mengetuk-ngetukkan, memukul-mukul kaca konter di apotik tersebut. Lalu sang apoteker melihatnya, dan apoteker tersebut bertanya kepadanya dengan ketus dan bersuara tinggi. Dia bilang, "Hei, apa yang kau inginkan?" Dia bertanya dengan marah. Lalu Sally juga menjawab dengan marah. Dia bilang, "Aku mau berbicara kepadamu. Aku ingin memberitahukan bahwa adikku sedang sakit, dan aku mau membeli mujizat." Dia bilang dia mau membeli mujizat. Ayahku bilang hanya sebuah mujizat yang dapat menyembuhkan adikku tersebut. Lalu dia bertanya, berapa harga sebuah mujizat? Dan apoteker tersebut, dia mengatakan, maaf, di sini kami tidak menjual mujizat. Tapi Sally terus bersikeras, dan dia mengatakan, aku mempunyai uang. Katakan saja, berapa harga mujizat tersebut? Aku akan membelinya. Lalu ketika mendengar perbincangan itu, seseorang yang terlihat parlente tadi, dia membungkukkan badannya dan bertanya kepada anak kecil itu, kepada Sally. Dia katakan, apa mujizat yang dibutuhkan adikmu? Lalu Sally dengan menangis, menitikkan air mata, dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku hanya tahu adikku sakit keras, dan ibu bilang dia perlu dioperasi, tetapi ayah dan ibuku tidak memiliki uang. Tetapi aku mempunyai uangku sendiri, dan aku ingin membeli mujizat tersebut. Orang parlente itu mengatakan, berapa uang yang kau miliki? Lalu dia mengatakan 1 sen, 1 dolar dan 11 sen. Dia katakan, uangnya 1 dolar dan 11 sen. Lalu orang parlente itu, dia mengatakan 1 dolar 11 sen harga yang tepat untuk sebuah mujizat untuk menolong seorang adik. Dia bilang,
Dia mengambil uang itu dan sebelah tangannya menuntun anak itu dan mengatakan, "Bawalah aku ke rumahmu. Aku ingin melihat adikmu. Aku ingin berjumpa dengan orang tua." Ternyata orang parlente itu adalah Dr. Charles Armstrong, seorang ahli bedah yang ternama di daerah itu. Dan setelah itu, operasi dilakukan tanpa biaya dan adik Sally bisa sembuh. Operasi itu bagai mukjizat dari Tuhan, dan keluarga Sally tak henti-hentinya bersyukur dan memuji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah kondisi umat Israel ketika mereka berada di pembuangan. Dan bahkan saat keluar dari pembuangan, mukjizat demi mukjizat dari Tuhan sangat-sangat mereka butuhkan untuk menyelamatkan mereka. Sebenarnya tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan mereka, sebab kondisi mereka sudah sangat terpuruk, lelah, menderita, tidak berdaya, bahkan nyaris putus asa. Tetapi Tuhan mengutus Musa dan Harun menjadi alat Tuhan untuk menyatakan mukjizat Tuhan pada umat Israel. Seperti Tuhan memakai seorang parlente, seorang dokter, untuk menyatakan kuasanya, mukjizat Tuhan untuk menyelamatkan adik Sally yang dalam keadaan sakit parah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita mau lihat seberapa sering kita mengucap syukur. Dan seberapa sering kita bernyanyi bagi Tuhan. Apakah kita lebih sering bersungut-sungut dalam hidup ini? Dalam nats ini kita belajar dari Musa, Miriam, dan juga umat Israel. Mereka menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dan nyanyian ini berisi pujian, rasa kagum, ucapan syukur atas perbuatan, kebaikan, dan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nyanyian itu, mereka menyanjung-nyanjung Tuhan, mereka memuji Tuhan, sebab dialah satu-satunya penolong yang setia, penolong yang kuat, dan mereka sudah merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Jadi kita bandingkan seseorang yang menyanyikan nyanyian untuk kekasihnya, dia memuji, dia menyanjung, dia mengagumi kecantikan dan kebaikannya karena dia sudah melihatnya. Seperti itulah mereka menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dan saudara terkasih, kita lihat di sini, mengapa mereka bernyanyi bagi Tuhan? Kalau kita perhatikan pasal 15 dari ayat 1 dan seterusnya, kita lihat mereka katakan dalam ayat 2, karena Tuhanlah kekuatan dan keselamatan mereka. Tuhan kekuatan mereka. Meski Firaun berusaha menahan mereka untuk tetap menjadi budaknya di Mesir, tapi karena kekuatan Tuhan membuat 10 tulah untuk menghukum Firaun karena menghalang-halangi umat Tuhan keluar dari Mesir. Kita mau sebutkan tulah itu. Yang pertama, air menjadi darah. Jadi sepanjang sungai Nil, sumber air orang Mesir itu menjadi darah. Sehingga mereka terganggu untuk mengambil air untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian tulah kedua, katak. Rumah dan daerah mereka dipenuhi katak. Nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, hujan es, belalang. Dan yang terakhir adalah, kita lihat dalam ke-9 gelap gulita, yang ke-10 kematian anak sulung orang Mesir. Itulah rentetan tulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Dan setelah Tuhan memberi tulah ke-10, saat setiap rumah meratapi kematian anak sulungnya, Firaun meminta Musa, Harun, dan orang Israel untuk segera keluar dari Mesir. Dia melihat begitu dahsyatnya Tuhan. Dan orang Mesir juga meminta bangsa Israel agar segera pergi keluar dari Mesir. Kenapa? Mereka takut. Ternyata Tuhan mereka begitu kuat dan dahsyat. Mereka katakan, keluarlah, nanti kami mati semuanya. Itulah kedahsyatan Tuhan yang dilakukan di Mesir. Dan mereka pun keluar dari Mesir, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar umat Israel yang telah keluar dari Mesir.
Tujuan Tuhan untuk mengeraskan hati Firaun agar Firaun dan orang Mesir dapat melihat kemuliaan Tuhan sehingga mereka tahu kuasa Tuhan. Pasukan Firaun mengejar Israel sampai ke tepi laut Teberau, disebut juga Laut Merah. Mereka sangat ketakutan. Bayangkan 600 kereta yang terpilih dan perwira-perwiranya yang terpilih mengejar mereka, bangsa Israel, sampai ke tepi laut Teberau. Posisi mereka sudah terjepit. Jika mereka maju, mereka mati, tenggelam di laut. Tapi jika mereka berhenti, maka pasukan Firaun akan membawa mereka kembali ke Mesir. Mereka akan diperbudak, mereka akan disiksa kembali, mereka akan menderita kembali di perbudakan tersebut. Kalau tidak mau kembali ke Mesir, mereka pasti akan mati terbunuh. Kita lihat situasi mereka. Situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat mengkhawatirkan, dan mereka tidak punya pilihan lagi. Mereka tidak punya kekuatan apapun, dan mereka sudah pasrah. Mereka pasti mati. Hanya mujizat Tuhanlah yang dapat menyelamatkan mereka. Tetapi kekuatan Allah yang telah mengeluarkan, membebaskan dan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan, Allah juga yang menyelamatkan dari kejaran Firaun. Allah melakukan mukjizat dan sungguh sangat luar biasa. Allah perintahkan Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut, membuat laut menjadi kering, dan terbelahlah laut itu. Dan Israel dapat berjalan menyeberang di laut, di tempat yang kering. Sedang di kiri dan kanannya, di kanan kiri mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi hanya di tengah saja. Laut itu terbelah dua, yang tengahnya kering, kanan dan kiri mereka itu tetap penuh dengan air. Setelah mereka menyeberang, orang Mesir mengejar dan sampai ke tengah laut. Tetapi setelah orang Israel sampai semuanya di seberang laut, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas laut supaya air menutupi orang Mesir dan menutupi kereta mereka, dan mereka pun tenggelam di laut tersebut. Luar biasa. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Musa dan umat Israel telah terlepas dari kejaran pasukan tentara dari Raja Firaun. Tuhan menenggelamkan musuh mereka. Tuhan menyelamatkan mereka. Dan setelah mereka selamat, Musa dan umat Israel menyanyi, mengagungkan nama Tuhan karena Tuhan sebagai pahlawan perang yang menenggelamkan perwira-perwira Firaun yang telah menghancurkan musuh, yang menakutkan bangsa-bangsa karena segala perbuatan dahsyat Tuhan. Jadi mereka mengagungkan Tuhan karena Tuhan itu atas perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Dia lakukan, orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar itu menjadi takut atas kuasa kekuatan Tuhan. Mereka bernyanyi dan menari-nari. Miriam memainkan rebana bersama-sama dengan perempuan-perempuan Israel. Jadi tema nyanyian mereka adalah dalam ayat 21, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhurnya. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Inilah inti dari nyanyian mereka. Inilah tema dari nyanyian mereka, bahwa Tuhan itu berkuasa, kuat. Dia melemparkan kuda dan penunggangnya ke dalam laut. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhanlah yang melepaskan mereka dari kejaran, ancaman tentara Firaun, dan melepaskan mereka keluar dari Laut Merah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari seperti Miriam. Dia memberi waktu, memberi suara,
dan talenta yang Tuhan berikan kepadanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia bernyanyi, dia menari, dan memainkan alat musik rebana. Jadi apa yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita? Jika kita memiliki suara yang bagus, bakat bermain musik, persembahkanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ikutlah dalam paduan suara. Ikutlah bermain dalam musik gereja. Jangan menyimpan berkat Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita sebagai rasa ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Dan mengajak juga orang-orang di sekitar kita untuk menyanyi bagi Tuhan, untuk ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan. Di sini Miriam mengajak orang-orang, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhurnya. Menyanyilah bagi Tuhan. Jadi mari kita mengajak orang-orang di sekitar kita, menyanyilah bagi Tuhan, karena engkau telah disembuhkan. Menyanyilah bagi Tuhan, karena engkau telah dihibur. Menyanyilah bagi Tuhan, karena anak-anakmu sudah diberkati. Menyanyilah bagi Tuhan, karena segala persoalan penderitaanmu telah Dia selesaikan. Dan engkau beroleh jalan keluar. Menyanyilah karena itu. Banyak alasan kita untuk bernyanyi dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pengalaman bangsa Israel keluar bebas dari penderitaan berat, keluar dari penindasan, siksaan, dan persoalan hidup hanya karena mujizat Tuhanlah yang mereka terima. Hanya karena mujizat Tuhanlah yang mengubah hidup mereka. Kita lihat kehidupan mereka yang semula dari rasa takut dan tertindas sebagai budak, Tuhan mengubahnya menjadi hidup yang penuh sukacita. Dari status sebagai budak yang sangat menderita di tangan Raja Fir'aun, mereka bebas menjadi orang yang merdeka. Dari mulut yang dipenuhi sungut-sungut karena penderitaan, karena persoalan hidup, karena ketertindasan yang mereka alami, menjadi mulut yang dipenuhi pujian dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan mukjizat dalam kehidupan mereka untuk menolong mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk pada minggu kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan berarti nyanyian yang baru diciptakan, tidak. Atau nyanyian yang indah, yang mantap suaranya, yang perpaduan suaranya, sopran, tenor, alto, bassnya itu mantap. Nyanyian baru bukan nyanyian yang orang begitu mendengarnya, wow, seperti serasa masuk di surga katanya. Bukan itu. Tapi nyanyian baru adalah ucapan syukur kita, buah iman kita, karena setiap hari Tuhan telah menolong kita, telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah campur tangan dalam setiap persoalan hidup kita. Maka kita menyanyikannya dari iman kita, dari hati yang tulus dan murni. Karena rasa syukur kita, karena Tuhan sajalah penolong dalam hidup kita. Lagu lama juga akan menjadi lagu yang baru. Atau nyanyian lama itu akan menjadi nyanyian yang baru juga jika hati kita sudah diperbaharui. Jika hidup kita, perilaku kita, kata-kata kita terhadap sesama atau hubungan kita terhadap sesama telah diperbaharui. Jadi itu dia. Jadi kuncinya bukan di syairnya, bukan cara kita menyanyikannya, bukan. Tapi bagaimana hati kita menyanyikannya. Jadi ada orang yang bernyanyi, tapi dia hanya sekedar ikut saja bernyanyi. Tapi kalau hatinya dia belum menghidupi lagu itu. Coba kita bandingkan, kita lihat buku ND nomor 437. Di situ dikatakan sebagian syairnya, tungnamu barohakku dibahen tuhaki, dung Yesus maringan diau. Tungnamu barohakku dibahen tuhaki, dung Yesus maringan diau. Ini akan menjadi nyanyian baru
Jika memang benar hidup kita telah berubah, mubah, bertobat sejak Kristus tinggal bersama dengan kita dalam hidup kita. Tapi jika hidup kita tetap dalam dosa, tetap dalam kejahatan, iri hati, kesombongan, benci, dan lain sebagainya, meski kita menyanyikan lagu tersebut dengan sangat merdu, nyanyian itu tetaplah nyanyian lama, bukan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan nyanyian itu menjadi baru jika memang kita benar-benar hidup dalam nyanyian itu. Jika memang benar-benar kita telah merasakan bahwa Tuhan telah mengubah hidup kita. Jadi tung namu baru hakku dibayan Tuhaki dung Yesus maringan dia. Itu lagu sudah lama, tapi dia akan menjadi baru jika memang kita betul-betul sudah berubah dan kita menyanyikannya dari hati kita yang terdalam dan tertulus. Karena kita memang betul-betul sudah hidup dalam Tuhan dan hidup kita sudah diperbaharui. Nyanyian baru bagi Tuhan ialah suatu pujian yang mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Apakah semua orang mampu bernyanyi dengan baik? Tidak. Apakah semua orang mampu menciptakan lagu? Tidak. Tetapi hidup berkantate, hidup bernyanyi bagi Tuhan dapat juga kita tunjukkan melalui perkataan yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita perbuat sehari-hari. Jadi orang yang berkantate, orang yang bernyanyi bagi Tuhan, orang yang memuji Tuhan, itu juga dapat ditunjukkan melalui perkataannya sehari-hari dan melalui perbuatannya sehari-hari. Jika kita meninggalkan dosa dan kejahatan, jika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan kita, karena itulah maka kita dapat memuji Tuhan dengan baik. Dan itulah yang terindah, yang berharga di hadapan Tuhan sebagai pujian kita bagi Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditolong, karena Tuhan telah melepaskan kita dari persoalan hidup kita. Maka nyanyian kita haruslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita ingat, apakah lagu yang kita nyanyikan itu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan, ataukah lagu nyanyian yang kita nyanyikan dalam hidup kita hanya untuk menyenangkan telinga kita saja, hanya untuk enak dinyanyikan saja, hanya untuk membangkitkan semangat kita, emosional kita, supaya orang tidak bosan saat mengikuti ibadah di gereja. Jadi hati-hati kita. Apakah lagu itu hanya untuk menyenangkan hati manusia, menyenangkan diri kita sendiri, untuk memuaskan telinga kita, untuk memberikan semangat-semangat saja? Karena banyak sekarang orang, mereka takut lagu-lagu itu membosankan mereka di ibadah, sehingga mengganti lagu itu dengan lagu-lagu yang menyenangkan hati mereka, yang enak didengar, dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan hidup orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan adalah gambaran hidup orang percaya pada saat ini, di mana penderitaan, rasa takut, kekecewaan, kekerasan, penindasan, dan musuh selalu datang silih berganti dalam hidup kita. Tetapi kita harus bertahan dan tetap berseru kepada Tuhan. Jika kita berseru pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kita pasti dapat melewati itu semua tahap demi tahap hingga kita menang. Dan semua itu karena mujizat Tuhan saja. Jadi harus kita akui, dalam hidup ini kita mengalami banyak sekali mujizat Tuhan yang mungkin tidak kita sadari. Terkadang kita pikir kita tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak kita. Ternyata mereka bisa meraih gelar sarjana dengan membuka pintu-pintu rezeki atas pekerjaan kita. Kita pikir penyakit kita tidak akan sembuh. Tapi ternyata di luar kuasa dan di luar dugaan kita, Allah menyembuhkan secara luar biasa. Kita pikir anak kita yang menentang ajaran atau didikan kita tidak akan berubah. Tapi ternyata Tuhan, kuasa Tuhan secara luar biasa mengubahnya. Orang yang hampir putus asa, bertahun-tahun menanti Tuhan memberi
keturunan kepada mereka. Namun tanpa diduga secara luar biasa, Tuhan memberikan mukjizat di tengah-tengah keluarga mereka. Dan mereka bisa memperoleh apa yang mereka dambakan, keturunan di tengah-tengah keluarga. Terpujilah Tuhan. Itu semua kuasa dan mukjizat Tuhan yang patut mereka puji, yang patut mereka agungkan, dan patut mereka menyampaikan nyanyian mereka dari hati yang terdalam, yang patut mereka menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan atas pengalaman-pengalaman iman yang mereka hadapi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, umat Israel sedang berada di posisi terjepit pada saat itu, saat mereka dikejar. Musuh dari belakang, laut menghadang di depan, dan mereka berada di jalan buntu. Tidak ada jalan lain lagi yang mereka lihat. Tidak ada jalan lain lagi yang bisa mereka jalani menurut pikiran mereka, menurut akal mereka. Maju kena, mundur pun kena. Maju mati, mundur pun mati. Tapi bersama Tuhan, Tuhan akan menuntun dan selalu membuka jalan keluar bagi kita dan memberi kelegaan bagi kita dari penderitaan kita, dari persoalan hidup kita. Jadi mungkin kita pernah berada di jalan buntu karena persoalan, penderitaan, penyakit, ekonomi yang kita alami dalam hidup ini. Kita merasa tidak ada jalan keluar lagi. Kita mengatakan, nggak ada jalan keluar. Kita hampir putus asa. Tapi ingatlah, jika kita menghadapi kesulitan, kita pikir tidak ada lagi jalan keluar, solusi, pertolongan, ingatlah, bersama dengan Tuhan. Jika pintu yang satu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Kita harus percaya itu. Doa dan seruan kita pada Tuhan adalah jalan buat kita untuk meminta petunjuk Tuhan ke arah mana Tuhan akan mengarahkan kita. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan mengarahkan mereka dan mereka turut akan perintah Tuhan sehingga mereka beroleh keselamatan dan mereka dapat memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami, memberikan waktu buat kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam setiap penderitaan, setiap penyakit, setiap persoalan kehidupan kami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, jalan keluar dan penyelamat kami. Dan biarlah juga kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan telah menolong dan menyelamatkan kami. Terimalah doa kami Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.